Selamat pagi, selamat ibadah luar biasa. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hatimu untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu
jamahanmu serap buka untuk jamahan serapan di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Katakan ku buka hati Tuhan. Saudara berikan kecuali hanya berkata haleluya, haleluya, haleluya. Seberapa banyak uangmu tidak bisa saudara menyenangkan hati Tuhan kecuali kita hanya berkata Tuhan inilah kami Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan jiwa kami bisa tenang Tuhan kalau kami melekat dekat bersama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggi-tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Menyembah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, betapa baiknya Engkau. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kau luar biasa Tuhan. Kau sudah mengangkat kami. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu. Kalau boleh saudara mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Katakan kemuliaan hanya bagi-Nya. Amin. Terpujilah nama-Mu, amin. Segala puji syukur bagi-Mu, yes Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, oh Yesus Tuhan. Terpujilah
Terima kasih Tuhan. Bukan karena Kau tidak mendengar pujian kami Tuhan. Bahkan kami tidak memuji pun Tuhan dalam hati. Kau dengar, tapi Engkau ingin ekspresi kami Bapa. Betapa kami merasakan Bapa. Tanpa pertolongan-Mu siapakah kami di hadapan. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah yang sangat singkat ini Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Boleh bagikan dupa yang sangat harum. Bau wangi-wangian hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama. Awal pertengahan sampai akhir ibadah ini Tuhan. Hanya kami selenggarakan. Hanya untuk hormat nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa dan ucapan syukur. Yang percaya mari sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah kita yang besar. Amin. Tetap berdiri ya. Bila perlu saudara bisa loncat. Amin. Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Yes, amin. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Hey, semuanya. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji dari segala amin. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yes. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Amin. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk saudara. Kayaknya yang merasakan kedahsyatan Tuhan itu Esa saja ya. Saya sampai loncat, yang lain. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Saudara tidak bisa hidup di luar Tuhan. Amin. Luar biasa. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang mengasihiku, amin. Tak kau pandang bentuk dan rupa, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak sama seperti dunia ini. Melewati badai yang
Raja Wali, melewati segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang Bapakku, kau Bapakku yang haleluya, amin, amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Amin. Katakan kau Bapa yang mengasihi. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Tak ada bentuk dan rupaku. Amin. Yes. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama sekali seperti dunia ini. Amin. Haleluya. Semuanya. Engkau Bapa yang mengajariku. Amin ya. Melewati badai yang kelam. Amin. Luar biasa. Engkau bawa ku terbang bagaikan Raja Wali, melewati segala pencobaan. Yes, kau Bapakku yang baik, terima kasih, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Buka hati, pikiranmu, kita akan mendengarkan kebenarannya. Di bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan, amin, ku berjalan sendirian. Bapakku yang, sekali lagi angkat tanganmu, kau Bapakku baik, amin. Di bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang, sekali lagi katakan, kau Bapakku. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Nahson menergi bahasa. Yang baik, sungguh baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Kita berdoa. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, Bapa yang baik yang sungguh-sungguh memperhatikan hidup kami. Terlebih pagi hari ini kami boleh sehat, segar memuji Tuhan, dan Engkau sudah ada tengah-tengah kami. Sebentar kami akan dapatkan firman Tuhan sebagai bukti bahwa Engkau mengasihi kami, agar kami ke depan bisa memastikan langkah kami, hidup kami selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena setiap orang yang memperhatikan firman Tuhan pasti akan berbahagia.
akan mengalami penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan akan mengalami pemberkatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, bantu kami untuk mengerti firman Tuhan dan beri kami kekuatan untuk bisa melakukannya. Kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Matius pasal 27 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Matius pasal 27 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Matius pasal 27 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara, ada satu kata yang sangat dibenci orang dan berusaha untuk dihindari agar jangan sampai orang mengalami kata itu. Karena kalau kata itu dialami, aduh sedihnya luar biasa. Apa kata itu saudara? Menyesal. Orang kalau sudah menyesal itu nangisnya bisa berlama-lama, bisa bertahun-tahun saudara. Kenapa kita menyesal? Orang bisa menyesal bukan karena dia sudah bikin kesalahan, tapi karena dia sudah kehilangan hal yang penting, yang berharga akibat kesalahan itu, dan itu tidak bisa dikembalikan lagi. Makanya orang menyesal. Dan biasanya saudara penyesalan itu datangnya terakhir kan? Ya. Tidak akan mungkin pertama Bapak Ibu, kalau pendapat itu bukan penyesalan, itu pendaftaran. Tapi kalau terakhir itu menyesal, dan itu air mata bisa panjang. Waktu kita baca tadi, Yudas itu menyesal. Karena dia sudah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Dan jujur Bapak Ibu, kita pun juga pasti pernah mengalami kan penyesalan gara-gara ini, gara-gara itu kan. Nah, yang jadi pertanyaan begini saudara, apakah kita bisa menghindari penyesalan itu? Apakah kita bisa menghindari penyesalan itu Bapak Ibu? Bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya penyesalan itu terjadi akibat kesalahan kita sendiri kan. Itu murni bersumber dari kita, bukan dari orang lain. Jadi karena itu bersumber dari kita bisa menghentikannya, kita bisa menghindarinya. Paling tidak meminimalisirlah penyesalan itu sendiri. Amin. Ya. Nah, hari kita akan belajar tentang penyesalan. Kita akan belajar bagian-bagian agar kita bisa memahami secara tertata dengan baik. Agar pulang tempat ini kita jangan lagi lakukan hal-hal yang membuat kita menyesal. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita masuk yang pertama, model penyesalan. Saya temukan ada 4 macam model penyesalan. Yang pertama, penyesalan yang berkaitan dengan diri sendiri. Penyesalan yang berkaitan dengan diri sendiri. Ini adalah orang yang bikin salah terhadap dirinya dan akhirnya dia menyesal. Ini saya banyak temukan pada orang-orang yang mungkin punya prinsip yang salah yang dia terapkan. Contoh saudara, saya pernah doakan ada seorang bapak. Usianya waktu itu sudah 45-an. Jadi dia menyesal karena sudah salah ngambil keputusan, punya prinsip yang salah. Jadi dia cerita waktu masih muda dulu, masih usia 20-an lah. Dia punya prinsip, aku akan sukses dulu, aku akan berhasil dulu, punya rumah dulu, punya ini, punya itu, baru aku cari jodoh. Nah, setelah dia punya rumah, dia sukses, pas mau cari jodoh gak bisa. Kenapa? Dia kena kanker paru-paru. Susah. Jadi waktu cerita dengan saya menyesal Pak Nasul. Kenapa kok nggak dari dulu ya berjalan bersamaan, ya kerja, cari-cari jodohnya. Sekarang kalau udah kena kanker ini, siapa yang mendekati saya? Itu berbuat salah terhadap dirinya sendiri. Penyesalan yang berkaitan dengan diri sendiri. Yang kedua, penyesalan yang berkaitan dengan orang lain. Ini adalah orang yang bikin salah pada orang lain dan akhirnya dia menyesal. Dia buat salah pada orang lain dan akhirnya dia menyesal. Contoh, maaf kalau saya cerita banyak pelayanan Bapak Ibu ya, karena saya banyak temukan juga dalam pelayanan saya. Saya pernah doakan ada satu jemaat di rumah sakit daerah Undaan. Waktu saya datang ke sana, si bapak ini sendirian. Pas itu jam kunjungan, yang lain kan ada keluarganya yang kunjungi. Nah ini sendirian. Saya waktu datang, saya katakan, Pak, saya diminta teman bapak doakan bapak saya di gereja. Waktu saya katakan seperti itu, nangis dia.
Saya nunggu ada 10 menit itu. Dia sampai, saya pikir sakitnya terlalu parah atau gimana ya? Saya juga belum tahu sakitnya. Setelah udah berhenti nangisnya, saya tanya, Bapak kenapa nangis? Apakah sakitnya sudah terlalu lama? Bukan itu Pak Pendeta. Saya nangis karena saya menyesal saya sudah berbuat salah pada keluarga saya. Saya terlalu jahat pada anak istri saya Pak. Makanya waktu sakit ini satupun dari mereka tidak ada yang besuk saya, tidak ada menjaga saya. Malah mensyukuri supaya saya lekas mati. Gitu. Dia jahat pada keluarganya, akhirnya apa? Dia nyesal. Karena begitu dia sakit, dia ngerti bahwa ternyata itu butuh orang. Tapi dia sakit. Saudara, makanya kalau kita masih punya keluarga, berbuat baiklah pada mereka. Amin. Kalau saudara masih punya papa, mama, istri, anak, suami, mantu, mertua, berbuat baiklah pada mereka. Karena nanti kalau terjadi apa-apa dengan kita, mereka yang susah payah jaga kita Bapak Ibu, bukan tetangga saudara. Dan ingat saudara ya, kita manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita mesti berdampingan, saling tolong menolong. Makanya jangan sakiti orang lain. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Ini penyesalan yang kedua yang berkaitan dengan sesama. Yang ketiga, penyesalan yang berkaitan dengan Tuhan. Ini adalah orang yang bikin salah ke Tuhan dan akhirnya menyesal. Tadi yang pertama kita lihat Yudas. Dia berbuat salah pada Tuhan, dia jual gurunya dan dia menyesal. Contoh yang kedua, mari buka Ayub 42. Ayub 42. Ayub juga pernah menyesal. Karena dia pada tuding-tuding dan menyalahkan Tuhan. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya Ayub ini di pasal 2, sekalipun tubuhnya sudah hancur, Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan lidahnya, dengan bibirnya. Dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi begitu 3 orang temannya datang, Elifas, Bildad dan Sofar, dan tuding-tuding dia terus. Mulai dari Ayub pasal 3 mulai keluar kata kutuk. Dia mulai mengutuki hari kelahirannya, dirinya. Pasal 6 dia mulai saling tuding, menyalah-nyalahkan teman-temannya. Berdebat, kata-kata kotor keluar. Ayub pasal 16 dia mulai salahkan Tuhan. Dan terus sampai sekian banyak pasal, dan pasal 42 dia mencabut perkataannya. Dia menyesal karena dia dengan dia menyalahkan Tuhan, tuding-tuding Tuhan, itu tidak membuat makin baik keadaannya, tidak, makin hancur. Akhirnya dia menyesal, dia cabut perkataannya dan dia berkata, aku menyesal Tuhan. Berbuat salah kepada Tuhan. Saudara, saya pernah konselingi seorang ibu. Kebetulan ini kakaknya teman saya. Ini udah lama. Jadi rupanya ibu ini waktu mudanya dia singer dan juga song leader di gerejanya. Aktif pokoknya lah masalah rohani. Sampai satu saat dia tertarik dengan seorang laki-laki. Tapi laki-laki ini bukan orang Kristen, orang seberang. Lalu muncullah semangat penginjilannya. Dia ingin menginjili supaya narik dia masuk kerajaan sorga. Saudara di sini yang belum menikah, saya beritahu saudara ya, ingat jangan ada istilah penginjilan demi cinta. Amin. Anak-anak muda dengar sini, tidak ada istilah penginjilan demi cinta. Begitu kau punya prinsip itu, Mbak, Mas, engkau yang akan tertarik. Pegang itu baik-baik. Konsepnya begini, secara logikanya ya. Katakanlah ini jurang, saya di atas. Ada orang di jurang situ minta tolong ke saya. Mana yang lebih gampang Bapak Ibu ya? Saya tarik dia ke atas atau dia tarik saya ke bawah? Lebih gampang mana saudara? Lebih gampang saya ditarik ke bawah. Kalau saya mau tarik dia ke atas, itu tenaga saya harus lebih besar daripada berat badan orang itu, baru bisa. Kalau saya nggak bisa apa-apa, saya yang kecemplung saudara. Ada banyak orang menginjili supaya dia bisa masuk Kristen. Akhirnya apa? Dia yang kesana saudara. Ibu itu juga sama. Akhirnya dia berusaha menginjili apa? Bunting saudara, hamil. Coba. Waktu hamil, pacarnya bilang, kamu mesti ikut sama ya agama saya, kalau enggak kita enggak nikah. Siapa yang menanggung aib? Akhirnya terpaksa nikah. Si wanita masih berpikir, nanti kalau nikah aku akan menangkan dia. Mana? Setelah nikah, ya
Dia buka lagu rohani, buka Alkitab, ditempeleng suaminya. Bas, kau tuh bukan Kristen. Wah, digituin saudara. Kau tuh bukan Kristen. Tempeleng. Mau bilang apa? Ketemu dengan saya sudah 10 tahun. Dia tinggalkan Tuhan. Dia mulai kena kanker payudara stadium 3 menjelang 4. Karena tertekan di sini saudara. Gimana ya Pak Naston? Ya itu keputusan ibu. Karena ibu sudah salah dalam Tuhan. Ibu sudah ngambil keputusan tinggalkan Tuhan ya. Ya sabarlah Bu, saya bilang. Lewati prosesmu, doakan saja, siapa tahu Tuhan akan jamah suamimu. Buka Ulangan 30. Jangan main-main saudara ya dengan pernikahan. Hati-hati anak muda di sini. Ulangan 30 ayat 17 sampai 18. Ulangan 30 ayat 17 sampai 18. Dikatakan di sana, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau membesarkan untuk sujud menyembah kepada lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Makanya saudara, apapun yang kita hadapi, ingat jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Iya. Yesus segala-galanya bagi kita, nggak bisa tergantikan oleh apapun. Tapi begitu engkau sakiti Tuhan, engkau tinggalkan Tuhan, kita menuai apa yang kita tabur dan itu menyakitkan Bapak Ibu. Hendaklah itu dijauhkan daripada kita. Ya, itu penyesalan yang ketiga yang berkaitan dengan Tuhan. Yang keempat, penyesalan yang berkaitan dengan waktu. Penyesalan yang berkaitan dengan waktu. Ini adalah orang yang salah menggunakan waktunya dan akhirnya dia menyesal. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Dikatakan di situ, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, Tuhan menciptakan ada satu hukum yang kepadanya satu orang pun di dunia ini nggak bisa melawan. Seorang kaisar pun nggak bisa melawan. Kalau hukum firman Tuhan bisa dilawan lah, bisa dibantah. Tapi ada satu hukum yang seorang kaisar pun juga atau petinggi dunia ini nggak bisa lawan. Itu adalah hukum waktu. Waktu tidak peduli engkau raja, rakyat biasa, pejabat atau siapapun juga, dia akan tetap terus mengambil detik demi detik usia saudara. Tanpa meminta persetujuan saudara, dia akan ambil saudara. Waktu tidak peduli apakah engkau mengisi hidupmu dengan baik apa tidak, dia akan tetap mengambil waktu saudara hari demi hari, menit demi detik, menit dan detik demi detik. Saudara nanti nggak terasa, udah 50, 60 tahun, 70, nggak terasa. Badan kok mulai mengkeriput, mulai mengecil, nggak terasa. Waktu terus ambil dan satu orang pun tidak bisa menghentikan waktu, apalagi mengulangnya, nggak bisa. Jadi bisa bayangkan kalau kita nggak gunakan waktu sebaik-baiknya, nanti di ujung hidup kita di sana kita pasti akan menyesal. Makanya saudara, hari ini sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Sekarang tanggal 2 November 2025. 2 November 2025 hanya terjadi satu kali sepanjang dunia ada. Habis ini nggak ada lagi. Besok sudah tanggal 3, terus nggak ada lagi 2 November 2025 nggak ada. Hari ini tok saudara. Jadi betapa pentingnya itu waktu. Kata firman Tuhan usia kita 70-80 tahun. Saudara usia berapa? Tinggal hitung sisa pulsanya. Apakah engkau gunakan sebaik-baiknya hidup saudara atau tidak? Itu kembali kepada saudara. Karena kalau tidak gunakan waktu sebaik-baiknya, nanti di ujung hidup kita menyesal dan itu gak bisa diperbaiki lagi Bapak Ibu, gak bisa. Saudara berbicara tentang waktu, saya temukan ada 5 macam model penyesalan. Yang pertama, penyesalan yang bersifat sehari. Ini adalah orang yang bikin kesalahan dan akhirnya menyesal selama sehari. Karena kesalahannya berkaitan satu hari. Contohnya apa? Salah cuci baju. Ya, kita mau pakai baju itu ternyata kecemplung ke mesin cuci. Akhirnya nunggu kering selama 1 hari. Kita nyesal, kenapa tadi kok salah cemplungkan baju ke mesin cuci. Penyesalan selama sehari. Yang kedua, penyesalan yang bersifat sebulan. Apa contoh saudara? Salah potong rambut, ini biasanya laki-laki.
Kita biasanya langganan ke salon itu, tiba-tiba karena lihat salon itu penuh, kita pergi ke salon lain. Akhirnya apa? Salah potong, cepak saudara. Nunggu tunggu rambut berapa lama? Sebulan. Selama sebulan nyesal, kenapa kok nggak sabar nunggu di salon itu? Yang ketiga, penyesalan yang bersifat setahun. Apa contoh saudara? Tinggal kelas, itu ngulang setahun. Menyesal kenapa tadi waktu ujian kok nggak belajar sungguh-sungguh, akhirnya nyesal, ngulang lagi setahun. Yang keempat, penyesalan yang bersifat seumur hidup. Apa contohnya saudara? Salah pilih jodoh, tanggung seumur hidup. Saudara, kita ini nggak ada istilah kawin cerai, yang nggak ada. Kita ini diciptakan Tuhan, Alkitab katakan kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Kita bukan keturunan Bleki, Bapak Ibu. Amin. Kalau Bleki kawin cerai silakan. Kita ini manusia yang terhormat di depan Allah. Amin. Iya. Makanya kita pernikahan sekali seumur hidup, yang boleh memisahkan hanyalah maut. Saya kalau khotbah di Yud, Bapak Ibu tempat lain usah keras. Kenapa? Saya pelayanan sudah 30 tahun. Saya nangani konseling banyak jemaat yang kawin cerai. Aduh. Saya pernah saudara habis pulang ibadah dikejar oleh seorang ibu muda. Panasan, untuk konseling sebentar. Ada apa, Bu? Saya ini mau cerai. Gak ada, saya gak cerai. Saya ngebahas. Tolong Pak, saya udah gak kuat. Kenapa gak kuat? Saya bilang gitu. Saya tanya, Ibu nikah udah berapa lama sama suami? 3 bulan. 3 bulan? Terus mau cerai? Terus pacarannya gimana? Pacaran 2 bulan. Pacaran 2 bulan, nikah 3 bulan, terus mau cerai. Ini kawin atau apa sih? Saudara gini ya, ini bagi yang belum nikah. Perhatikan Mas Mbak ya. Kalau engkau pacaran, selama pacaran buka matamu lebar-lebar. Lihat dia seperti apa. Lihat bagaimana kejujurannya. Lihat bagaimana dia pegang duit. Bagaimana menghormati orang tua. Perhatikan itu Mas Mbak, lihat. Nanti setelah nikah, tutup matamu rapat-rapat. Jangan dibalik. Kebanyakan kita dibalik toh. Waktu pacaran tutup mata rapat-rapat. Kejar kupu-kupu di taman. Main hujan-hujan. Nyanyi huci-huci hotahe. Kan gitu ya. Nanti waktu nikah ditutup rapat-rapat. Begitu waktu nikah dibuka. Terus loh kok gini, loh kok baru tahu itu. Saya pernah saudara ya, antara ketawa, mau sedih bagaimana ngadapi ada satu keluarga daerah Surabaya Barat sana saudara. Mereka mau cerai. Tak dudukkan, ada apa. Soalnya kelihatan biasa-biasa saja. Direntes segala macam, ternyata awal pertengkaran mereka dimulai dari mana saudara? Salah pencet odol. Coba. Loh kok salah pencet odol itu? Yang mencet itu suaminya. Biasanya kan istri kan agak iri Bapak Ibu ya, pencet kan dari pangkalnya kan. Suaminya dari tengah. Gara-gara itu awalnya coba. Padahal istri itu sudah tahu suaminya seperti itu, tapi kenapa dipersoalkan waktu nikah itu loh, coba. Yang gini-gini aduh. Saudara, kita ingat kita adalah orang-orang yang ditebus Allah luar biasa. Amin. Pernikahan kita adalah pernikahan yang diberkati Tuhan. Makanya jangan sembarangan nikah. Ini perhatikan saudara ya, supaya kita jangan lagi sampai terjadi seperti yang tadi. Untuk yang belum nikah, perhatikan. Kalau mau pacaran, lewati 4 proses yang sehat. Apa itu? Kenal, teman dekat baru pacaran. Jangan kenal terus pacaran. Kenal, teman dekat baru pacaran. Kenapa? Kalau waktu kau berikan hatimu mbak, ya itu enggak sembarangan. Logikanya gini saudara ya, kalau misalnya saudara mau keluar kota. Lalu saudara mau titip rumah, ya kuncinya kepada seseorang. Ini rumah beserta dengan isinya Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu percaya nggak kepada orang untuk titipin rumah itu kuncinya kepada orang yang baru kenal 1 tahun Bapak Ibu? Percaya nggak? Pasti susah kan? Itu rumah sama surat-surat loh. 2 tahun. Percaya nggak Bapak Ibu? Susah. 3 tahun pun juga kita mesti lihat. Bisa nggak orang itu dipercaya pegang kunci rumah kita? Untuk rumah saja kita hati-hati. Saya mau nanya kepada Mas Mbak di sini. Lebih mahal mana? Isi rumahmu apa isi hatimu? Menjawab isi hati. Tapi ketemu 3 bulan chattingan digerakkan. Saudara, kalau untuk rumah saja kita hati-hati, apalagi hati kita saudara. Makanya gak ada istilah 3 minggu chattingan I love you. Itu murahan itu. Amin. Supaya engkau tidak menyesal. Makanya hati-hati, karena begitu kita salah pilih jodoh, tanggung seumur hidup. Itu yang keempat. Yang kelima adalah penyesalan yang bersifat selama-lamanya. Salah pilih juru selamat.
tanggung selama-lamanya. Jadi itu model yang keempat, penyesalan adalah penyesalan yang berkaitan dengan waktu. Kita masuk bagian selanjutnya. Pemulihan penyesalan. Apakah penyesalan itu bisa dipulihkan Bapak Ibu? Bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Saya temukan ada 3 model pemulihan penyesalan. Yang pertama, mudah dipulihkan. Mudah dipulihkan. Ini biasanya berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kecil. Karena kesalahannya kecil, dampaknya kecil, gampang dipulihkan. Contoh, katakanlah kita salah letakkan kunci kendaraan. Asal geletak saja, akhirnya hilang itu. Dicari-cari nggak ada, nyesal. Nah tapi ini masih bisa dipulihkan, cari tukang kunci, kasih duplikat, selesai. Mudah dipulihkan. Yang kedua, sulit dipulihkan. Ini kesalahan sudah mulai meningkat, dampaknya agak lebih berat. Bisa dipulihkan tapi perlu kerja keras. Apa contohnya saudara? Kasus selingkuh. Ya. Kalau kita pernah mengecewakan orang, menyakiti hati orang, apakah bisa dipulihkan? Bisa, tapi perlu kerja keras agar hatinya bisa dipulihkan. Selama ini saya menangani kasus masalah rumah tangga, yang paling banyak saya temukan adalah persingkuhan. Dan kebanyakan memang saya temukan laki-laki ya. Saya bilang, Pak, untuk bisa memulihkan hatimu yang terluka akibat kau selingkuh, survei berkata itu perlu ditebus dengan minimal 10 kebaikan Pak. Itu minimal. Barulah hati suami istrimu itu yang terluka dipulihkan. Kalau kau masih berbuat baik pada suami istrimu 2 kali, dia belum bisa terima engkau, itu wajar. Karena untuk mengembalikan kepercayaan itu kau perlu kerja keras. Amin. Ya, saudara, ada bisa dipulihkan tapi perlu kerja keras, betul. Ini biasanya berkaitan dengan hati seseorang. Makanya Bapak Ibu kalau saudara pernah bikin salah ke orang dan orang itu masih belum bisa memaafkan, teruskan kebaikanmu sampai akhirnya dia bisa memaafkan. Yang mengerti katakan amin. Itu sulit dipulihkan. Yang ketiga adalah tidak bisa dipulihkan. Ini biasanya berkaitan dengan nyawa. Buka Lukas 16. Lukas pasal 16. Ayat 24 sampai 31. Ini kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan si orang kaya menyesal, tidak ada yang bisa memulihkan penyesalannya. Lukas 16 ayat 24 sampai 31. Lalu ia berseru katanya, ia maksudnya orang kaya itu. Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Si orang kaya ini menyesal dan penyesalan tidak bisa lagi diubahkan, tidak bisa dipulihkan. Karena selama dia hidup, Tuhan sudah kasih kesempatan untuk berbuat baik, tapi tidak pernah digunakan dengan baik. Si Lazarus yang miskin yang setiap hari makan remah-remah, makan jatuh dari meja orang kaya ini pun juga diperhatikan. Yang mbok dikasih tuh piring kek, ini nggak ada. Masa bodoh? Ya. Begitu meninggal, terlambatlah sudah. Dia berusaha nego dengan Abraham di alam baka sana. Abraham berkata, oh enggak bisa. Bahkan dia katakan, Bapak Abraham suruhlah Lazarus pulang sebentar kasih tahu keluargaku. Oh enggak bisa. Mereka ada kitab kok. Kalau mereka nggak baca kitab, percuma kalau ada orang mati bangkit menasihati mereka, nggak ada gunanya. Ini adalah penyesalan yang tidak bisa dipulihkan. Saudara, saya pernah baca satu artikel. Ini kejadian di luar negeri, saudara ya. Ada seorang ibu, seorang anak gadis, dia punya mama sakit keras. Mereka tinggal berdua karena papanya sudah meninggal. Nah, mereka tidak punya babysitter untuk merawat mamanya karena keterbatasan dana. Jadi kalau anak ini berangkat kerja,
Dikondisikan ibu ini, si mama di tempat tidurnya, di kiri kanannya sudah tersedia hal-hal yang dibutuhkan selama anak ini berangkat kerja. Minumnya, makannya, obat semua disiapkan lah. Nah, satu saat waktu anak ini berangkat kerja di kantor, anak ini rupanya bertengkar dengan temannya. Gara-gara ada masalah di kantor bapak ibu. Nah begitu dia pulang, si anak gadis ini gak bijak. Amarah dari kantor masih kebawa ke rumah. Jadi waktu dia buka, tutup pintu rumah, siap, si mama ini sakit keras. Dia lupa kalau mama sakit keras. Jadi begitu mendengar pintu dibuka dibanting, buas. Mamanya langsung berkata, "Nak, tolong nak ya. Kalau buka tutup pintu pelan-pelan nak. Mama gak kuat." Si anak masih belum bisa kendali emosi. Dia berkata, "Mama tahu apa? Aku capek. Aku mau tidur." Terus dia masuk kamarnya. Dia tidur. Nah, menjelang maghrib saudara, mamanya manggil-manggil. Kebetulan kamar mereka dempet. Nah, bisa sebentar kemari nak. Si anak masih belum bijak, belum bisa kendalikan emosinya. Dia marah dari kamarnya. Dia berkata, "Aku capek mah, aku mau tidur." Lalu dia tutup pintu kamarnya. Suara mamanya gak kedengaran lagi. Tidurlah dia. Nah besok paginya si anak bangun. Ya, dia berkata, "Kenapa tadi malam aku marahin mama ya? Mama salah apa?" Ya, biasanya kan saudara kalau kita bangun pagi ya, malamnya kalau marah pasti besok pagi sudah reda ya. Nah, dia pun juga reda. Dia berpikir, "Loh, kenapa aku mesti marahin mama ya?" Akhirnya dia mau ke kamar mamanya, mau minta maaf ke mamanya. Tapi begitu sampai di kamar mamanya, dia lihat mamanya sudah terbujur kaku di situ. Dengan posisi mata buka, mulut menganga, dan ini kering, semua kering. Dan di tangannya ada obat. Rupanya mamanya panggil dia, itu dia kehausan dan pingin minum obat. Anak ini lupa kalau mamanya sakit keras, bukan sakit flu. Gara-gara seperti itu terlambat minum obat, meninggal. Anak ini menangis sejadi-jadinya. Ya apa gunanya menangis? Gak akan bisa membangkitkan lagi jenazah mamanya, tidak bisa. Inilah penyesalan yang tidak bisa dipulihkan. Hendaklah seperti ini jangan ada terjadi pada kita Bapak Ibu ya. Ya janganlah. Nah sekarang kita masuk yang terakhir. Bagaimana supaya kita tidak menyesal? Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita tidak menyesal? Ini Bapak Ibu ya, jangan sampai hari-hari kita tuh menyesal. Mau jadi apa hidup kita saudara? Hendaklah hidup kita tuh kita isi dengan yang baik. Karena hidup kita ini hanya sekali lewat loh Bapak Ibu, enggak ada yang dua kali. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya agar waktu nanti di ujung hidup kita, waktu kita mau dipanggil Tuhan, kita bahagia. Kita berbahagia, keluarga kita juga berbahagia. Yang setuju katakan amin. Nah apa solusinya? Yang pertama, miliki pikiran yang bijak. Miliki pikiran yang bijak. Mari buka Amsal 14. Bagaimana supaya kita tidak menyesal? Seperti saya katakan tadi, penyesalan itu bisa kita atasi, bisa kita hindari, bisa. Paling tidak minimalisir. Kenapa? Karena penyesalan itu rata-rata bersumber karena kesalahan-kesalahan kita. Nah karena itu bersumber dari kita bisa handle sebenarnya. Nah bagaimana cara menghandle agar kita tidak menyesal? Yang pertama, Amsal 14 ayat 15 sampai 16. Amsal 14 ayat 15 sampai 16. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. 16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Saudara, agar kita tidak gampang menyesal, berpikirlah secara bijak. Orang bijak itu akan berpikir panjang. Dia akan punya pertimbangan, nanti aku bikin begini bagaimana. Dia akan hitung-hitungan, untung ruginya seperti apa. Negatif, positif seperti apa. Dia akan pikirkan itu Bapak Ibu. Tapi orang yang tidak bijak cenderung ambil keputusan berdasarkan emosinya. Dan biasanya seperti itu paling gampang menyesal. Berpikirlah bijak, pikir panjang. Nah saudara, bagaimana supaya kita bisa punya pikiran bijak? Bagaimana caranya? Ada dua. Yang pertama, perhatikan kualitas pergaulan saudara. Perhatikan kualitas pergaulan saudara. Dengan siapa engkau bergaul akan menentukan bagaimana pola pikir saudara. Buka Amsal 13 ayat 20. Kita banyak buka ayat saudara ya, ini pengajaran. Amsal 13 ayat 20. Untuk bisa bijak, yang pertama perhatikan kualitas pergaulan saudara.
Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi apa saudara? Bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Saudara, hati-hati dalam pergaulannya. Di Alkitab banyak contoh anak-anak Tuhan yang sebenarnya nggak perlu jatuh dan nggak perlu hancur kalau mereka bijak dalam bergaul. Salomo akhirnya hancur gara-gara siapa Bapak Ibu? Salomo itu raja yang diurapi Tuhan. Gara-gara istri-istrinya tuh. Ya, nanti bisa baca 1 Raja 11. Dia murtad menyembah Dewi Asitoret akibat pengaruh daripada istri-istrinya itu. Ayub kenapa akhirnya menyalahkan Tuhan? Menuduh Tuhan, menuding-nuding Tuhan. Kenapa? Karena 3 orang temannya itu, Elifas, Bildad, dan Sofar. Yudas kenapa menjual gurunya Bapak Ibu? Karena dia bergaul dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membenci Yesus. Simpson kenapa akhirnya menyesal? Dengan siapa dia bergaul? Dengan Delilah. Makanya Bapak Ibu hati-hati dalam bergaul. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan kualitas kita berpikir. Dan itu akan menentukan nanti ke depan pertimbanganmu matang atau tidak. Carilah orang-orang yang dewasa berpikir Bapak Ibu. Carilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang akhirnya mengajar engkau untuk hati-hati. Yang akhirnya mengajar kita kalau ngambil keputusan. Doa dulu, tanya Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Jadi untuk bisa bijak yang pertama perhatikan kualitas pergaulan saudara. Yang kedua perhatikan kualitas buku atau sosial media yang kau baca dan engkau tonton. Perhatikan kualitas buku atau sosial media yang engkau baca dan engkau tonton. Ini saudara ya, kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Nanti bisa baca Amsal 23:7. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Nah apa yang kita baca, yang kita tonton akan masuk ke pikiran kita Bapak Ibu. Dan itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Mempengaruhi karakter kita. Kalau kita sering baca yang aneh-aneh, pasti muncul tindakan yang juga aneh-aneh. Saya pernah saudara ya, ngisi tapi udah lama di Polda. Waktu mau mulai PD, pas mau doa syafaat, Pak Nason, tolong bantu doa Pak. Karena ada di tahanan ini anak Tuhan. Jadi terlibat masalah pembunuhan. Masih muda. Loh kenapa bisa gitu Bu? Selidik punya selidik, ternyata apa? Sosial media. Masih anak-anak Bapak masih bisa berpikir membunuh orang coba. Ada lagi masalah kasus perzinahan, memperkosa orang. Masih muda. Kenapa? Sosial media. Makanya Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda di sini, hati-hati dan bijaklah menggunakan sosial media. Yang setuju, tepuk tangan bagi Tuhan. Ingat saudara ya, ingat Bapak Ibu ya, waktu saudara buka HP, sekarang udah kalau mau jatuh dalam dosa gampang. Saya makanya jarang-jarang buka HP, saya buka HP itu waktu PWA saja. Kalau yang lain-lain saya nggak baca Bapak Ibu ya. Karena waktu kita buka Facebook segala macam, nanti ada iklan porno tuh lewat, yes. Anak muda semua dilihat, Kalau kita tertarik seperti itu, engkau sedang mengotori pikiranmu sendiri. Begitu kita sudah terkotorkan pikiran kita akan mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi karakter kita dan itu akan mempengaruhi masa depan kita. Dan akhirnya apa? Menyesal. Makanya saudara hati-hati, ini akhir zaman. Setan gencar-gencarnya ingin menjatuhkan anak Tuhan. Makanya berpikirlah bijak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak gampang menyesal? Jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan kecil. Jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan kecil. Saudara, seringkali kita meremehkan teman-teman kita yang menasihati kita. Jangan itu. Kita berkata, itu biasa kok. Kan kesalahan kecil. Apa sih dampaknya? Semua manusia juga bikin kesalahan. Kita cenderung meremehkan. Saudara, pernah gak kita menyadari kita akhirnya bisa berani bikin dosa besar karena kita sering mengkompromikan dan menghalalkan, mewajarkan dosa yang kecil. Kita akhirnya bisa berani bikin dosa besar karena kita sudah menganggap gak apa-apa dosa kecil. Saudara tahu kenapa Daud akhirnya menyesal setelah membunuh suami orang? Kenapa saudara? Membunuh suami orang itu dosa besar Bapak Ibu ya. Nah itu diawali kenapa? Diawali dari dosa kecil ngintip istri orang. Itu Daud. Saudara tahu kenapa Yudas akhirnya menyesal menjual Tuhan? Karena kompromi dengan dosa kecil. Apa dosa kecilnya? Sering mengambil uang kas pelayanan. Buka Yohanes 12. Yohanes 12. Jangan anggap enteng dosa kecil ya. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Nanti bisa baca satu pasal. Karena waktu itu sempat Yudas ini berdebat dengan Tuhan. Karena Maria
memberikan minyak narwastu yang dipecahkan di kaki Tuhan Yesus. Nanti kita lihat di sini ayat yang ke-6, Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya, maksudnya Yudas, bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering, perhatikan sering, berarti berkali-kali, mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ternyata Yudas adalah bendahara pelayanan Tuhan Yesus. Karena sering ngambil, akhirnya nggak apa-apa. Itu membuat dia berani menjual gurunya hanya demi 30 keping uang perak. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ditegur dosa kecil, jangan melawan, bertobatlah. Yang setuju katakan amin. Kalau nggak bertobat, nanti menyesal saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita tidak menyesal? Jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang berulang. Jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang berulang. Kalau tadi dosa kecil, ini yang berulang. Ini Bapak Ibu ya, saya mau nanya. Kalau ada orang bikin dosa atau bikin kesalahan, ditegur, tapi diulangi lagi. Ditegur, diulangi lagi. Ditegur, diulangi lagi. Kira-kira sebutan apa untuk orang seperti itu Bapak Ibu? Hah? Bebal. Buka Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Kalau kita diulang berkali-kali untuk kesalahan yang sama, itu nanti bakal penyesalan luar biasa itu. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal, tapi jadilah orang arif. Saya menanya Bapak Ibu, beda orang arif dan orang bebal tatkala ditegur apa? Apa perbedaan orang arif dengan orang bebal pada waktu terima teguran? Buka Amsal 17 ayat 10. Amsal 17 ayat yang ke-10. Amsal 17 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang bijak yang punya pengertian ditegur sekali langsung berubah. Itu orang bijak. Tapi orang bebal jangankan ditegur, dipukul pun juga nggak berubah. Itu nanti bakal nangisnya merang-merang saudara. Saya berharap yang seperti itu gak ada di kita. Amin Bapak Ibu ya. Kesaksian terakhir. Saya pernah baca suatu artikel, ini juga kejadian luar negeri. Ada seorang ibu yang bolak-balik dinasihati oleh suaminya karena dia terikat dengan HP. Waktu acara keluarga, suaminya bilang, "Ma, matikan tuh HP itu. Kita ada acara keluarga." Nantilah, nantilah. Ya, akhirnya masih juga main HP. Waktu di gereja juga sama, "Ma, HP-mu itu, Ma. Nantilah, sebentar aku mau WA temanku." Sering bertengkar. Sampai akhirnya si suami berpikir, sudahlah, sebodoh sudah. Dinasihati pun melawan juga. Capek. Karena dinasihati gak bisa. Main juga HP. Satu saat saudara, waktu saya baca artikel itu, mereka punya anak masih satu ya, anak tunggal, laki-laki, masih usia sekitar 7-8 tahun lah. Si anak ini minta mamanya dampingi dia untuk main bola dengan teman-temannya di taman kota. Kebetulan taman kota itu dekat dengan rumah mereka. "Ma, temannya aku, Ma." Oh iya. Kalau suaminya kan pergi kerja saudara ya. Jadi waktu di taman kota, begitu anaknya ketemu dengan teman-temannya, gabung dengan teman-temannya main bola, si mama pergi cari tempat duduk di taman. Begitu duduk main HP lagi, nggak memperhatikan anaknya main bola, sibuk HP, ketawa-ketawa. Setelah beberapa menit lewat saudara, terdengar suara bas. Mereka bilang, kecelakaan katanya. Si mama kaget, siapa kecelakaan? Dia cari-cari, dia panggil anaknya kok nggak ada nyaut, bingung. Orang-orang pada berhamburan lari ke jalan. Dia pun akhirnya ikut-ikutan. Dilihat ada apa ya? Ternyata ada anak masuk bawa kolong mobil. Tergilas dengan mobil. Waktu dilihat, ternyata itu anaknya. Rupanya waktu main bola itu saudara, anaknya bolanya ketendang. Ini kan taman kota, bukan lapangan bola. Jadi nggak ada pagarnya. Nah si anak usia segitu kurang mawas diri waktu waktu ngambil bola di tengah jalan. Dia langsung ngambil tanpa melihat kiri kanan. Ada mobil kencang lewat. Anak tuh tergiling. Jadi waktu dikeluarkan dari bawah kolong mobil, antum panggil, dia bocor. Si mama akhirnya jerit, "Nyo, kenapa Nyo?" Dibawa lari ke rumah sakit, di tengah jalan mati.
Itulah orang yang sudah bolak-balik dinasihati, HP-mu, HP itu. Itu. Saya baca itu, saya berkata, pasti ibu ini menyesal seumur hidup, pasti. Saudara, jangan anggap enteng teguran yang berulang Bapak Ibu ya, agar kita jangan menyesal. Ingat saudara, hidup kita cuma sekali. Kalau ada teman saudara negur saudara, bersyukurlah, jangan musuhi dia. Karena lewat teman kita, dia berusaha untuk membuat kita terhindar dari penyesalan. Bersyukurlah kalau ada memperhatikan saudara. Bersyukurlah kalau ada keluarga atau teman yang menasihati saudara. Bersyukurlah. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak menyesal. Ayat terakhir, Amsal 25:28. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, kekuatan satu kota zaman dahulu ditentukan oleh tembok. Kalau sekarang kan tembok gak ngefek, ada bom, ada nuklir. Kalau dulu, begitu tembok itu kokoh, tegak berdiri, amanlah isi kota. Karena zaman dahulu senjatanya kan cuma 3, tombak, panah, sama pedang. Nah 3 senjata seperti ini menghadapi tembok yang tinggi kokoh besar, tidak bisa apa-apa. Tapi begitu tembok itu sudah roboh, apa saja bisa menghancurkan isi kota. Demikian juga kalau nggak bisa kendalikan diri kita ini, kita seperti kota yang roboh temboknya, apa saja bisa menghancurkan kita. Dan hari-hari kita akan berisi dengan penyesalan. Makanya mulai hari ini Bapak Ibu, berpikirlah bijak. Yang kedua, jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang kecil. Lalu yang ketiga, jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang berulang. Kita tundukkan kepala. Dengan sikap doa masing-masing datang pada Tuhan. Biarkan keyboard mengiringi lembut satu duduk kita sejenak. Saudara jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Di situ hanya hati kita dengan hati Tuhan yang bicara. Firman Tuhan sudah dibentangkan. Saya percaya kita pernah mengalami penyesalan. Tapi jadi pertanyaan, apakah kita memperbaiki diri kita agar kita tidak menyesal lagi? Saudara, penyesalan itu sebenarnya bisa kita hindari, bisa. Karena semua penyesalan bermula dari akibat kesalahan kita sendiri. Itu murni kita yang buat, bukan orang lain. Nah karena itu bersumber dari kita, otomatis kita bisa hindari, bisa. Paling tidak kita minimalisir. Makanya mulai hari ini berpikirlah bijak. Berpikirlah bijak. Usia kita makin nambah, tapi kalau gak makin bijak juga, itu nanti engkau akan menyesal saudara. Oleh karena itu perhatikan kualitas pergaulan saudara. Karena itu akan mempengaruhi pola pikir saudara. Perhatikan kualitas buku atau sosial media yang saudara baca atau saudara tonton. Pilihlah yang baik yang membuat engkau dewasa. Lalu yang kedua, kalau ada teman kita negur kita, bertobatlah. Jangan marahi teman saudara, bersyukurlah. Ada orang mengingatkan saudara agar saudara terhindar dari penyesalan. Yang butuhkan di sini adalah kerendahan hati dan hati yang mau terbuka dikoreksi agar kita ke depan semakin lebih baik. Jangan sampai nanti diulangi lagi. Oh, itu nanti menyesal luar biasa. Jangan seperti kisah ibu tadi yang akhirnya menyesal karena sudah bolak-balik ditegur suaminya gara-gara HP. Saya berharap yang seperti itu jangan sampai ada di kita Bapak Ibu. Kita hidup cuma sekali, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Agar engkau di akhir hidup saudara, kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Dan hamba sangat-sangat terbatas. Kuat kuasa-Mu Tuhan akan memeteraikan firman Tuhan yang sudah dibentangkan tadi. Agar kami sungguh-sungguh diubahkan seperti firman Tuhan mau. Agar hidup kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari-hari kami tidak diisi dengan penyesalan. Karena kami bijak. Mengambil keputusan dengan hati-hati. Tanya Tuhan. Terima kasih Bapak.
Kalau sebentar nanti kami akan masuk perjamuan kudus, ajar kami itu menyadari bahwa tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan kami. Kami sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kami bukan milik kami, tapi milik Tuhan. Maka sepenuhnya kami harus sungguh-sungguh tanya Tuhan, minta petunjuk Tuhan untuk bisa menggunakan hidup ini, tubuh kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Dipersilakan rekan-rekan sepelayan perjamuan kudus untuk bersama-sama melayani. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Biarlah perjamuan kudus pada pagi hari ini sungguh-sungguh merestorasi perjalanan kehidupan kami. Untuk kami lebih baik lagi hidup di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang bersamamu dalam Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah mengajarkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Senyambang Tuhan masih memberi kesempatan di dalam kehidupan kita untuk memperbaiki perjalanan kehidupan kita. Senyambang perjamuan kudus masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Mari kita angkat sama-sama tubuh dan darah Kristus. Angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sebagai ucapan di dalam kehidupan kita. Bahwa perjalanan kehidupan kita selanjutnya bukan aku lagi yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus di atas kepala.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau sampai pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat. Kalau sampai pada pagi hari ini kami dalam keadaan kuat. Kalau sampai pada pagi hari ini kami masih mendengar kebenaran firman. Ajari kami terus Tuhan. Supaya kami terus memperbaiki perjalanan kehidupan kami. Supaya tidak ada kata penyesalan di akhir. Terima kasih Bapa. Dalam nama putramu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami terus mengucap syukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih atas nama Ibu Gembala dan sidang jemaat. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Naason dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk membagi berkat di tempat ini. Tetap sehat Pak, Tuhan memberkati dimanapun pelayanan. Haleluya, terima kasih. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa dijalankan. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam masa Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Yang sudah memberi, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis tenang, tetap memilih untuk percaya dan mari saudara yang merasakan pertolongan, angkat tanganmu, katakan berkali-kali berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan masa sakit Engkau ada, Yesus setia. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Naason untuk menutup kebaktian ini dalam Tuhan. Haleluya. Dalam masa sakit Engkau ada,
Pengalihan Bapak untuk ibadah pagi ini yang Tuhan sudah berkati. Ajar kami setiap masuk rumah Tuhan, mempersiapkan hati kami sepenuhnya untuk ibadah. Tidak lagi terpancing untuk lihat kiri kanan, apalagi HP kami Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh berikan waktu kami, pikiran kami, hati kami, dengarkan firman Tuhan. Koreksi diri kami sehingga kami pulang dibaharui. Kami tidak sama waktu kami datang, kami pulang dibaharui, dibentuk. Pulang menjadi orang yang semakin bijak di hadapan Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh bisa gampang diberkati. Jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sempurnakan pujian. Sempurnakan penyembahan. Kuasa urapan hadirat ini boleh kami rasakan pada pagi siang hari ini. Sempurnakan semua doa-doa yang sudah kami naikkan. Kuduskan persembahan yang sudah kami berikan. Dan meteraikan firman yang sudah kami dengar. Sehingga seluruh ibadah kami pada pagi siang hari ini boleh naik ke tahta-Mu yang kudus. Menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing. Dan sepanjang hari ini kami akan lewati bersama dengan Tuhan. Kami butuh berkat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mengangkat hati kami, membuka kedua tangan kami. Dan kami percaya berkat yang kami terima pada hari ini adalah berkat dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui kuat kuasa persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Itu yang selalu membimbing, mengarahkan, menuntun, mengubahkan, menyempurnakan iman, pengharapan dan kasih kami kepada-Mu ya Allah. Dan kekuatan-Mu yang dahsyat itu memberkati kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan berkati.